pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Tujuan pertolongan pertama: 1. Menyelamatkan jiwa penderita. 2. Mencegah cacat. 3. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Kewajiban pelaku pertolongan pertama: 1. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya. Karena keselamatan diri dan tim harus menjadi prioritas. 2. Dapat menjangkau penderita. Dalam kasus kecelakaan atau musibah, kemungkinan pelaku harus memindahkan penderita lain untuk dapat menjangkau penderita yang lebih parah. 3. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. 4. Meminta bantuan atau rujukan. Pelaku pertolongan pertama harus bertanggung jawab sampai bantuan rujukan mengambil alih penanganan penderita. 5. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. 6. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. 7. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. 8. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. 8. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Alat pelindung diri atau APD. Sebagai pelaku pertolongan pertama, seseorang akan dengan mudah terpapar dengan jasa draining maupun cairan tubuh seseorang yang memungkinkan penolong dapat tertular oleh penyakit. Prinsip utama dalam menghadapi darah dan cairan tubuh dari penderita adalah darah dan semua cairan tubuh sebagai media penularan penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menular diantaranya adalah hepatitis, TBC, HIV, atau AIDS. Di samping itu, APD juga berfungsi untuk mencegah penolong mengalami luka dalam melakukan tugasnya. Beberapa APD antara lain: 1. Sarung tangan latex. Jangan menggunakan sarung tangan kain saja karena cairan dapat merembes. 2. Kacamata pelindung. Berguna untuk melindungi mata dari percikan darah maupun mencegah terjadinya cedera akibat benturan atau kelilipan pada mata saat melakukan pertolongan. 3. Baju pelindung. Penggunaan kurang populer di Indonesia, gunanya adalah untuk mencegah merembesnya cairan tubuh penderita melalui baju penolong. 4. Masker penolong. Sangat berguna untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. 5. Masker resusitasi diperlukan bila akan melakukan resusitasi jantung paru. 6. Helm dipakai bila akan bekerja di tempat yang rawan akan jatuhnya benda dari atas, misalnya dalam bangunan runtuh dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mempersembahkan dan menampilkan tentang tandu darurat. Tandu ialah sebuah alat yang dibuat untuk mengevakuasi korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. Tujuan dari tandu darurat yaitu sebagai alat untuk mengevakuasi korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. Manfaat tandu darurat. Manfaat tandu adalah memudahkan penolong untuk mengevakuasi korban, memberinya rasa nyaman pada korban pada saat evakuasi berlangsung. Macam-macam tandu. Ada banyak sekali macam-macam tandu. Namun yang dibuat sekarang adalah tandu darurat. Tandu darurat yaitu tandu yang sering sekali digunakan ketika dalam keadaan darurat atau mendesak yang di luar dari perkiraan atau kemampuan manusia, misalnya lupa atau lintasan yang tidak memungkinkan untuk membawa tandu yang sudah ada.